Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Hilmi Fuad akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Baku dan Bahasa Tidak Baku. Namun sebelumnya, yang saya hormati Ibu Liswidia Andriansi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman prodi PAI 1C yang berbahagia. Langsung saja, yang pertama, definisi bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketepatannya telah ditentukan oleh negara. Sedangkan baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk definisi bahasa tidak baku. Secara istilah, bahasa tidak baku ini diterjemahkan dari non-standard language. Istilah bahasa non-standar ini sering disinonimkan dengan istilah ragam subbaku. Bahasa non-standar, ragam tak baku, bahasa tidak baku, dan ragam non-standar. Nah, dari pengertian tersebut bisa diambil definisi tentang bahasa baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Fungsi bahasa baku ada 4. Yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Dan yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Dan yang terakhir, fungsi kerangka acuan. Sedangkan fungsi bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan santai atau tidak resmi dalam sehari-harinya, yang biasanya digunakan pada lingkungan keluarga, teman, intinya pada lingkungan yang tidak resmi. Jadi, untuk fungsi penggunaan bahasa tidak baku ini adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi atau berbahasa. Dan kawan-kawan, ciri-ciri bahasa baku terbagi menjadi 3. Yang pertama, ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Yang kedua, memiliki sifat kecendikian. Dan yang ketiga, bahasa baku atau bahasa standar itu beranggapan adanya keseragaman. Nah, selain itu, ciri-ciri yang disebutkan Hasan Alwi tersebut ada beberapa ciri lain ya tentang bahasa baku, diantaranya yang pertama, tidak terpengaruh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari. Selanjutnya, pemakaian imbuhannya secara eksplisit. Yang kelima, pemakaiannya yang sesuai dengan konteks kalimat. Dan yang terakhir, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Ciri-ciri bahasa tidak baku ada 4. Yang pertama, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama pada hakikatnya. Dan yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Dan yang terakhir, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bahasa baku dan bahasa tidak baku. Sekarang kita akan membahas tentang bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia tidak baku. Berbeda ya. Tadi bahasa baku saja, sekarang bahasa Indonesia baku. Nah, bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Sedangkan makna bahasa Indonesia tidak baku adalah
salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi tetap dipakai oleh masyarakat secara khusus. Fungsi bahasa Indonesia baku ada 3. Yang pertama, fonografi atau bersistem eja bunyi. Dan yang kedua, aglutinatif atau dalam pembentukan kata kejadian bersistem penempelan imbuhan pada bentuk dasarnya. Dan yang terakhir, struktur kalimat bahasa Indonesia yang membayangkan pola. Pola ini baik urutan kata, makna kata, intonasi, dan situasi. Sekarang kita akan membahas tentang penyebab ketidakbakuan suatu kalimat. Yang ada 11. Yang pertama, pelepasan imbuhan. Yang kedua, pelepasan awalan. Yang ketiga, pelepasan akhiran. Yang keempat, pemborosan penggunaan kata. Selanjutnya, ketidaktepatan pemilihan kata, penggunaan kata bahasa Jawa. Yang ketujuh, penggunaan kata yang termasuk ragam tidak baku. Yang kedelapan, kesalahan pembentukan kata. Dan yang kesembilan, ketidaktepatan penggunaan bentuknya. Yang kesepuluh, penggunaan konjungsi ganda. Dan yang terakhir, kesalahan eja. Kata baku bisa dilihat dalam berbagai segi. Yang pertama, baku dari segi lafal. Contohnya, 6 sama dengan 6. Itu diambil dari bahasa Jawa. Gubuk sama dengan gubuk. Duduk sama dengan duduk. Yang kedua, baku dari segi ejaan. Contohnya, pada kata baku aktif, sedangkan pada kata tidak baku aktif atau aktif. Yang kedua, contoh yang kedua, Al-Quran. Kata tidak bakunya Al-Quran, meskipun pengucapannya sama, tetapi ternyata ada perbedaan dalam penulisannya. Ada Al-Quran, ada tanda petik sebelum huruf A. Contoh yang ketiga, apotek untuk kata bakunya, dan untuk kata tidak bakunya apotik. Dan yang ketiga, baku dari segi gramatikal. Contohnya, lempeng bisa diartikan lurus, semrawut sama dengan kacau.